Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Lutfin Ubaidiyah dengan NIM 2103662 dari kelompok 11 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 11, yang pertama ada saya sendiri Lutfin Ubaidiyah, yang kedua ada Alia Putri Setiawati dengan NIM 2103655, dan yang ketiga ada Jenia Syifa Nur Latifah dengan NIM 2109615. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Dengan topik pembahasan yang pertama, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang ketiga, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Dan yang terakhir, kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Sebelum acara presentasi ini kami mulai, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu sesi pematerian. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ada pengertian. Menurut Depdiknas tahun 2002 menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. KBK lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Sedangkan masalah bagaimana cara mencapainya secara teknik operasional diserahkan kepada guru di lapangan. KBK ini berorientasi bahwa siswa bukan hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, melainkan bagaimana pengetahuan itu dipahaminya dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan nyata. Kemudian ada karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Artinya, isi KBK ini memuat seluruh kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. KBK menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Kemudian ada kebijakan kurikulum berbasis kompetensi. Berikut ini ada beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam kebijakan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu fokus pada pengembangan kompetensi. Kebijakan kurikulum berbasis kompetensi menempatkan kompetensi sebagai fokus utama dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum dirancang untuk memungkinkan siswa mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Kurikulum berbasis kompetensi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Kurikulum harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran.
Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan kurikulum yang lebih praktis dan relevan dengan kehidupan siswa. Kurikulum juga harus mengakomodasi perbedaan individu dan memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang keempat, kolaborasi dan keterlibatan semua pihak. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan pemangku kebijakan. Partisipasi mereka dalam pengembangan kurikulum akan meningkatkan relevansi kurikulum dan keefektifan pembelajaran. Kemudian yang kelima, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Kurikulum berbasis kompetensi harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Berikut ini ada beberapa poin penting yang ada dalam inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu identifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Langkah pertama dalam inovasi kurikulum berbasis kompetensi adalah mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata dan dunia kerja. Kompetensi tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, desain kurikulum yang fleksibel. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi membutuhkan desain kurikulum yang fleksibel sehingga siswa dapat mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian yang ketiga, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengembangan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dapat didukung oleh penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya, melalui penggunaan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses di luar kelas. Yang keempat, kolaborasi dengan industri dan masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi juga membutuhkan kolaborasi dengan industri dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat dan dapat meningkatkan relevansi kurikulum. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Kurikulum berbasis kompetensi harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan mencapai hasil yang diinginkan. Pematerian yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Alia Putri. Pada Alia, saya persilakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada mengenai kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Nah, kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya, kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya, juga disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Adapun model pengajaran yang berpusat pada masyarakat ini adalah suatu bentuk kurikulum yang memadukan antara sekolah dengan masyarakat dengan cara membawa sekolah ke dalam masyarakat atau membawa masyarakat ke dalam sekolah guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya ada karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, ada partisipatif. Nah, kurikulum ini melibatkan partisipasi dari orang tua, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa kurikulum telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Lalu yang kedua, ada relevan. Kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dengan kebutuhan ekonomi dan juga sosialnya. Nah, kurikulum berbasis masyarakat ini menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, karakteristik yang ketiga ada kontekstual. Nah, kurikulum ini juga mengintegrasikan konteks sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat dalam pembelajaran. Hal ini membuat kurikulum lebih relevan dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, ada kolaboratif. Kurikulum berbasis masyarakat juga mendorong kolaborasi antar siswa, guru, dan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran.
Hal ini memungkinkan siswa untuk membangun keterampilan sosial dan kerjasama yang penting dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang kelima, ada inovatif. Kurikulum berbasis masyarakat ini juga mendorong terciptanya inovasi dalam pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Lalu yang terakhir, ada keterlibatan aktif, di mana masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pengembangan kurikulum ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada mengenai kebijakan kurikulum berbasis masyarakat. Nah, kurikulum berbasis masyarakat ini bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi dan konteks sosial budaya masyarakat, sehingga nantinya hasil dari pembelajaran itu dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebijakan dari kurikulum berbasis masyarakat ini juga mengacu pada pengembangan kurikulum yang memperhatikan kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Nih, di sini ada beberapa contoh kebijakan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama ada pengembangan kurikulum yang menekankan pada penguatan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga nantinya siswa dapat lebih memahami nilai-nilai dan juga budaya setempat. Lalu yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teori dan juga praktek yang lebih relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Dan yang ketiga ada pengembangan kurikulum yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan sehingga siswa dapat memahami dan juga menghargai lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, ada peningkatan keterampilan siswa yang lebih mengarah pada pengembangan dan kemandirian masyarakat setempat. Lalu yang terakhir, ada keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembuatan kurikulum, sehingga kurikulum lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga siswa. Baik, untuk selanjutnya ada mengenai inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Nah, dalam inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perancangan dan juga pengembangan kurikulumnya. Sebagai contoh, para ahli pendidikan dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan juga stakeholder lainnya dalam melakukan survei dan juga penelitian tentang kebutuhan pendidikan di wilayah setempat. Nantinya hasil survei dan penelitian tersebut kemudian bisa digunakan untuk sebagai dasar dalam merancang kurikulum yang tepat dan relevan bagi siswa di wilayah tersebut. Berikut ini ada beberapa contoh dari inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, lalu yang kedua program magang, yang ketiga ada pengembangan karakter, dan yang terakhir ada pengembangan kewirausahaan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia Putri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya pematerian ketiga akan disampaikan oleh Saudari Gina Syifa. Pada dirinya saya persilakan. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan interaksi, baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antar berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Nah, dengan demikian, kurikulum terpadu ini mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Berikut karakteristik dari kurikulum keterpaduan. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Kemudian, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan file teori. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik.
Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit pelajaran. Yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis keterpaduan, diperlukan kebijakan yang tepat agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan dalam kurikulum berbasis keterpaduan antara lain: yang pertama, menjalin kerjasama antar bidang studi. Kurikulum berbasis keterpaduan membutuhkan kerjasama antar bidang studi yang kuat. Hal ini memerlukan kerjasama antara guru dari berbagai mata pelajaran untuk merancang kegiatan pembelajaran yang terintegrasi. Kerjasama antar bidang studi ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, workshop, atau pelatihan khusus. Yang kedua, mengintegrasikan kurikulum secara vertikal dan horizontal. Pengintegrasian kurikulum secara vertikal dan horizontal sangat penting dalam kurikulum berbasis keterpaduan. Integrasi vertikal merujuk pada hubungan antara kurikulum pada level yang berbeda. Misalnya, antar kurikulum sekolah dasar dan kurikulum sekolah menengah pertama. Integrasi horizontal merujuk pada hubungan antar mata pelajaran atau kompetensi yang terkait dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memperkenalkan program pengembangan profesional. Guru perlu memperoleh pemahaman yang baik mengenai kurikulum berbasis keterpaduan, serta cara-cara yang tepat dalam mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan program pengembangan profesional untuk membantu guru memahami kurikulum berbasis keterpaduan dan cara mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau kompetensi dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mendorong penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dapat membantu siswa untuk memahami hubungan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya secara visual dan interaktif. Teknologi ini sangat berperan dalam proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, perlu diperlukannya dukungan dan fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Monitor implementasi kurikulum secara berkala. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan kuesioner kepada siswa dan guru. Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kurikulum. Materi selanjutnya yaitu mengenai inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, PBL. PBL ini merupakan inovasi dalam mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran untuk menyelesaikan proyek yang kompleks. PBL meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan kritis siswa. Yang kedua, pengembangan tematik. Pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan dapat dilakukan dengan mengembangkan tema yang menyatukan berbagai mata pelajaran. Hal ini memudahkan siswa untuk melihat hubungan antara mata pelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga, program IB. Program IB adalah program pendidikan yang menekankan pada keterpaduan antara mata pelajaran, pengembangan keterampilan kritis, berpikir kreatif, dan kolaboratif. Program ini dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang peduli dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu literasi, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan dalam literasi ini mengintegrasikan pengetahuan dalam keterampilan dari berbagai disiplin ilmu seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinia Syifa yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Baik, pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alia Danjelinya. Kepadanya saya persilakan. Pembahasan selanjutnya ada mengenai kebijakan kurikulum 2013. Untuk
sekolah dan media pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013. Selain itu juga pemilihan dan penyusunan materi dan bahan ajar juga yang diberikan kepada siswa agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Materi selanjutnya yaitu mengenai inovasi kurikulum 2013. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dan PBL. PBL menitik beratkan pada tugas penyelesaian masalah nyata yang akan memotivasi siswa untuk belajar dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang lebih nyata. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi menjadi media yang penting dalam kurikulum 2013. Siswa didorong untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran agar mereka fasih dalam melakukan pekerjaan atau tugas pokok di masa depan. Yang ketiga, pembelajaran karakter. Pada kurikulum 2013 memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum, sehingga peserta didik diharapkan dapat menginternalisasikan nilai kebaikan seperti kejujuran, rendah hati, kreatif, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah pengembangan karakter peserta didik sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum, yaitu religius, nasionalis, mandiri, interaktif, dan bermartabat. Yang keempat, pengembangan mata pelajaran kecakapan hidup. Mata pelajaran kecakapan hidup seperti literasi, numerasi, dan keterampilan hidup ditekankan pada kurikulum 2013 untuk mempersiapkan siswa agar dapat menghadapi tantangan hidup di masa depan. Yang kelima, pengembangan pendidikan karakter berbasis kultur lokal. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 juga dilengkapi dengan penerapan kearifan lokal atau nilai-nilai lokal yang terkandung dalam adat istiadat budaya setempat. Hal ini bertujuan agar siswa menghargai keberagaman budaya Indonesia dan menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya yang ada di Indonesia. Sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Sebelum acara ini saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Kurikulum berbasis kompetensi adalah rencana dan pengaturan kompetensi dan hasil belajar yang dicapai peserta didik, evaluasi kegiatan belajar mengajar, dan penguatan sumber daya pendidikan dan kurikulum sekolah. KBK ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami mata pelajaran untuk mengembangkan keterampilan intelektual, tetapi bagaimana pengetahuan itu dipahami dapat mempengaruhi perilaku dalam kehidupan nyata. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan bentuk kurikulum yang menghubungkan sekolah dan masyarakat dengan membawa sekolah ke masyarakat atau masyarakat ke sekolah untuk mencapai tujuan dan hasil pembelajaran yang diterapkan secara seimbang dan merata. Kebijakan kurikulum 2013 merupakan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 dan menjadi kurikulum yang digunakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran kontemporer yang lebih kontekstual yang sepenuhnya mengembangkan potensi siswa, menyediakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan lebih memenuhi tuntutan kehidupan kerja. Tujuan utama dari berbagai inovasi kurikulum adalah untuk mengembangkan siswa secara holistik, meningkatkan kemampuan kognitif, kreativitas pribadi dan kelembagaan, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.